tempat bagaimana sekarang kaum Yahudi Yaman Ba'alwi itu mengalami kejatuhannya sebenarnya berawal dari tempat ini, dari rumah ini. Itu mohon saya memberikan sedikit intermezzo, karena diawali ketika putranya Kiai Nur Hasan bin Bosi bin Nur Hasan Sidogiri, rumah yang dia tempati ini mau besanan dengan seorang Ba'alwi dari Madura bermarga Al-Jufri. Ternyata kemudian keluarga tersebut, baik bapak maupun calon mempelainya, mendapatkan teror agar dibatalkan dengan alasan nasab Sidogiri itu munkotek, nasab Sidogiri itu terputus atau fiktif, di mana alasannya Said Asror, cucu dari Said Sulaiman. Nah, itu dianggap tidak ada tokoh fiktif semacam itu, sehingga dengan segala macam intimidasi atau segala macam cara, akhirnya bapaknya itu si Al-Jufri itu membatalkan perjodohannya dan itu disoting. Jadi si pemesan supaya batal ini minta disoting, jadi disoting. Ya. Dan panjenengan semua tahu lah siapa yang menekan si bapaknya Al-Jufri calon mempelai itu supaya dibatalkan, tahu semua lah. Orang Pasuruan orang Pasuruan tahu lah gitu. Akhirnya dibatalkan. Kemudian setelah mengalami penghinaan seperti itu, ini kan penghinaan bagi bukan hanya Mas Nur Hasan pribadi, bukan hanya si calon mempelai, tapi penghinaan kepada seluruh nasab keluarga Sidogiri sebenarnya. Akhirnya keluarga Sidogiri yang diwakili oleh Kiai Nawawi Jalil juga, terus Kiai Fuad Nur Hasan, sekarang pengasuh pucuk pimpinan tertinggi Korpos Sidogiri sekarang Kiai Fuad Nur Hasan, dan juga Mas Nur Hasan, keponakannya Kiai Fuad, yaitu Mas Nur Hasan bin Bosi bin Nur Hasan ini melakukan isbat internasional untuk membuktikan kesayitannya. Ya, siapa yang tidak marah nasabahnya dianggap hina atau dianggap palsu atau abal-abal kan begitu. Ketika melakukan isbat internasional itu menggunakan nasab versi Ba'alwi, artinya Basaiban, Basaid Sulaiman, Basaiban, Ba'alwi kan begitu. Ya. Tidak ada jawaban, hampa, lama tidak ada jawaban dari narkoba internasional. Kemudian akhirnya menggunakan manuskrip lokal, manuskrip kuno, manuskrip sepuh, yaitu manuskrip dari Podokaton dan juga manuskrip dari Mancengan. Bunyinya sama, bahwa Said Sulaiman adalah putra dari Said Zain Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani yang merupakan menantu dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati sendiri, Syarif Hidayatullah ini Al-Musawi Al-Husaini. Jadi Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah itu Sunan Gunung Jati kedua, yang ketiganya adalah Said Zain Abdul Qadir ini yang menjadi menantunya ini. Ketika mengajukan isbat melalui jalur sesuai dengan manuskrip sepuh itu, lah kok nyambung dan klop dan diakui baik bukan saja oleh keluarga Sunan Gunung Jati yang ada di Banten Cirebon, juga ternyata klop dengan apa yang ada tertulis di narkoba internasional. Akhirnya nasab Sidogiri sekarang telah sohe, telah diakui sebagai bagian dari keluarga besar Saadatul Ashraf Internasional. Begitu sini tahu bahwa Sidogiri telah diakui oleh keluarga besar Sayyid seluruh dunia, kebingungan itu si mantan calon besan itu. Saya tahu sendiri, HP-nya Mas Nur Hasan itu ditelepon sehari itu lebih dari 30 kali, tidak diangkat. Berhari-hari ingin disambung lagi besanannya. Nah, sini sudah merasa terhina kan gitu kan, anaknya ganteng, Sayyid, ya kan, anaknya dia besar, dari mitra besar, pondok pesantren sepuh dan besar, salah satu yang terbesar dan paling sepuh di Nusantara. Ya, no way, no, siapa lagi? Alhamdulillah sekarang sudah menikah dan dapat yang jauh lebih pantas, insya Allah juga Sayyid Nusantara, keluarga besar Wali Songo, insya Allah dapat gantinya semacam itu. Nah, dari polemik inilah kemudian berkembang menjadi kesadaran membentuk narkoba Aulia Tis'ah, narkoba
pencatat nasab Wali Songo, keluarga Wali Songo. Baru berkembang lagi masuk ke seluruh kesultanan kerajaan Nusantara. Berkembang lagi kemudian hingga pertemuan di Kesultanan Demak mengumpulkan diwakili 5 kesepuhan keluarga Wali Songo. Waktu itu kalau nggak salah Sohibul Makbaronya, Sohibul Balatnya, keturunan-keturunan yang di dekat makam waktu itu, datang di Kesultanan Demak. Kemudian dari situ berkembang lagi, terbentuklah yang namanya Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang kemudian itu deklarasi awalnya di Cilacap di Kiai Muhammad Nur Salim Kerah Belajar, dan di dalam momentum itu semua akhirnya mensepakati bahwa seperti perjuangan 10 November ketika kemudian semua laskar sudah siap, semua sudah siap tempur, 100.000 pasukan santri dan rakyat Jawa Timur waktu itu, hampir seluruh santri pesantren seluruh tanah Jawa ngumpul di Surabaya untuk menghadang Inggris, melawan Inggris. Mbah Hasim bilang, tunggu dulu, ngenteni wong teko buntet namanya Abbas, ya, santrinya beliau terkenal Sakti Mandraguna, yang terkenal ahli kanuragan, ahli hikmah, yang karomah, terkenal seperti itu. Ya alhamdulillah akhirnya terpilihlah, disepakati bahwa panglima tertinggi pucuk pimpinan dari Perjuangan Wali Songo Indonesia adalah Gus Abbas dari Buntet. Ini seperti pengulangan sejarah, saudara-saudara sekalian. Nah alhamdulillah kemudian terjadi dinamika yang sekarang Jawa Tengah saja 20 lebih PWI yang sudah yang deklarasi, siap deklarasi 25 Jawa Tengah. Insya Allah Jawa Timur sudah terbentuk semua kepengurusan, tinggal